Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Oke, ada seseorang yang di sini merasa berat banget ya untuk melepaskan kamu. Berarti saat ini tuh mungkin kamu sudah memaksa dia, mau nggak mau dia harus berani melepaskan kamu. Ya, mungkin kamu di sini sudah memberontak, memilih untuk pergi atau ya kamu pokoknya pengen pergi gitu ya. Kamu pengen berakhir bersama si dia. Dan mungkin dia pun nggak tahu ya gimana caranya harus menahan kamu agar tetap bersama dia gitu, agar kamu tidak meminta berakhir bersama dia. Jadi kalau aku lihat di sini kayak rela nggak rela gitu ya melepaskan kamu, karena di sini aku lihat dia merasa sangat-sangat berat kalau memang harus melepaskan kamu gitu ya. Karena di sini aku melihat tingkat spiritual dia itu sekarang tuh mulai tinggi ya, mulai baik ya, dia sudah mulai mengerti tentang spiritualitas ya. Dan aku lihat juga mungkin kamu orangnya spiritual juga ya, sehingga frekuensi kalian itu ada di kesetaraan yang sama gitu loh. Jadi makanya di sini ketika dia dengan kamu secara spiritualnya sudah ya 11-12 ya, setara gitu lah ya, atau setara gitu, dia sudah merasa nyaman gitu, dia sudah memahami kamu, dia sudah ngerasa klop gitu loh dengan kamu, sehingga untuk melepas kamu itu kayak nggak tega, bukan nggak tega, nggak rela gitu loh ya, karena di sini dia sudah kadung merasakan kenyamanan yang udah enak banget lah gitu ya. Oke, dan dia ingin ngasih tahu kamu, sebenarnya kamu tahu nggak sih kalau aku tuh sebenarnya berat banget melepas kamu gitu. Dia nggak rela gitu melepas kamu, tapi gimana, mungkin kamu memang sudah memaksa untuk melepaskan dia, atau mungkin memang kamu sudah sangat tegas sekali memilih untuk berpisah dengan dia, seperti itu. Mungkin kamu sudah blokir dia ya, atau kamu sudah menunjukkan lah ya ketegasannya kamu, seperti itu. Ada kamera di sini, berarti kalau aku lihat ya, dia itu masih menyimpan dengan kuat di benaknya, di pikirannya tentang masa-masa atau memori-memori yang pernah terjadi di antara kalian. Dia masih mengingat apapun yang dulu pernah terjadi di antara kalian. Dan aku lihat itu kayak memang sih memang sih selama ini tuh lebih banyak memori rasa sakitnya, atau dia pernah mengecewakan kamunya itu lebih banyak atau lebih besar dibandingkan mungkin masa-masa bahagianya bersama dia gitu. Karena di sini aku lihat dari apa yang telah dia ingat-ingat di masa lalu ya, yang menyakitkan itu, dia sekarang belajar gitu loh tentang apa, oh kenapa sih sampai kamu memilih untuk dengan tegas berpisah dengan dia, seperti itu. Oh mungkin karena dulu dia misalkan ya pernah selingkuhin kamu berulang kali, pernah ngebohongin kamu berulang kali, atau apapun. Intinya di sini kamu terluka, dan mungkin itu sudah begitu lama, atau mungkin itu sering sekali terjadi, sehingga di sini makanya kamu kayak tegas banget untuk mengakhiri hubungan ini atau pergi dari dia. Nah, ketika kamu sudah menunjukkan sikap tegasmu seperti ini, ya ingin pergi dari dia, ya dia pun kayak nggak berkutik gitu loh, untuk menahan kamu juga kayak
kok gue kayak nggak tahu malu banget ya sudah nyakitin kamu gitu. Tapi di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, dia juga nggak rela gitu loh untuk melepas kamu. Dan akhirnya di sini ya dia mendapatkan pembelajaran aja sih, ya dia mendapatkan pembelajaran dari apa yang pernah dia lakukan di masa lalu terhadap kamu. Oke, kemudian di sini ada backstabbing, ya oke. Jadi ada apa sih, dia pernah mengkhianati kamu atau menusukmu dari belakang gitu ya, mengkhianati kamu, sehingga inilah yang sebenarnya membuat kamu tuh udah mantep yakin banget sekarang tuh memilih untuk move on atau pergi dari dia ya. Kamu udah terlanjur patah hati banget sama dia, kamu udah sakit hati banget sama dia, sehingga ya kamu memilih untuk udah deh, daripada terus-terusan disakiti, terus-terusan patah hati, dikecewakan, selalu menangis ya, selalu sesak dadanya, ya mending berpisah aja. Sehingga aku melihat di sini dia merasa benar-benar perpisahan ini tuh benar-benar membuat dia merasa kehilangan kamu banget. Ya, kehilangan kamu banget. Dan memang juga kamu berpisah ini kan karena kamu juga ingin menghilangkan kebohongan-kebohongan dia, penipuan-penipuan dia, atau apapun yang selalu membuatmu terkejut atau selalu mengecewakan gitu loh ya. Yang membuat kamu shock, membuat kamu kaget, membuat kamu shocking attack gitu loh, iya kan? Nah gitu. Jadi apa namanya, ya nggak bagus juga kan untuk mental dan hatimu, untuk perasaanmu seperti itu. Oke, kemudian ada blowing kiss ya. Sebenarnya nih orang sangat mencintaimu bahkan tanpa syarat ya. Orang ini sangat ingin memberi dan menerima cinta yang adil sebenarnya dengan kamu. Dia benar-benar ingin memberikan kasih sayang yang tulus sama kamu. Jadi mungkin entah ini dulu dia memang memberikan kasih sayang ataupun tidak, tapi yang pasti kali ini tuh dia pengen banget ngasih kasih sayang dan cinta terhadap kamu. Dia ingin memberikan kembali rasa sayang dan cinta dia ke kamu. Terpaut kemarin dia memang menunjukkannya ataupun tidak, ya. Yang pasti di sini dia pengen banget ngasih tahu kamu, nunjukin kalau aku tuh masih sayang sama kamu, kalau aku tuh masih cinta sama kamu gitu. Aku melihat bahwa kamu dengan dia ini ternyata mirroring ya, cerminan gitu. Jadi mungkin apa yang dulu pernah kamu lakukan, dia juga pernah lakukan. Apa yang pernah dia alami, mungkin kamu juga pernah alami. Atau apapun yang seolah-olah kalian itu adalah cerminan. Apa ya, kayak kamu itu bisa melihat dirimu ada di diri dia, dia bisa melihat diri dia ada di diri kamu, sehingga di sini ada refleksi diri ya, ada cerminan kayak merefleksikan diri gitu. Akhirnya ya dari situlah kalian belajar, oh ternyata misalkan nih dulu kamu pernah selingkuhin orang tapi kamu kayak nggak mau ngaku salah gitu ya, ternyata kamu diselingkuhi oleh dia gitu. Akhirnya di sini kamu kayak merefleksikan diri, oh dulu ternyata aku pernah nyakitin itu, pernah selingkuhin si itu gitu ya. Sekarang aku diselingkuhin sama si dia ini. Oh, rasanya ternyata seperti sakit ya gitu. Akhirnya kamu introspeksi diri, atau sebaliknya. Bisa jadi sebaliknya ya. Mungkin dia dulu pernah selingkuhin seseorang, terus akhirnya kamu nyelingkuhin atau gimana deh. Pokoknya ada sesuatu cerminan di antara kalian. Nah, dari cerminan inilah akhirnya kalian satu sama lain itu berintrospeksi diri gitu loh. Ya, dan aku lihat memang kalian ini masih memiliki luka batin. Entah ini dari masa lalu, dari pasangan kalian yang dulu, atau pasangan dia yang dulu, atau dari keluarga, atau dari dia, kamu dari dia gitu ya. Tapi udah lama gitu. Yang pasti di sini aku melihat kalian masih memiliki luka batin. Gitu ya. Masih memiliki luka batin. Terus juga ada key on the ring, berarti di sini ya sebenarnya pilihan ini memang ada di kamu, ya pilihan ini ada di kamu mau melanjutkan hubungan ini atau tidak gitu ya. Karena kalau aku lihat si dia ini terlalu apa ya, terlalu konvensional, apa ya, orangnya banyak pilihan ya.
Dulu mungkin dia banyak pilihan, sekarang ya pilihannya tergantung dari kamu, apakah kamu memang harus lanjut sama dia atau enggak, keputusannya ada di kamu, kayak gitu. Oke, kemudian ada hammer, ada palu, berarti hubungan yang sudah tersabotase, ya. Dan aku melihat di sini nampaknya memang dia ingin membangun kembali hubungan kalian. Dia ingin mencoba kembali untuk memperbaiki hubungan kalian. Aku lihat di sini ya. Ada keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan. Kemudian bottom of the deck-nya di sini ada sword and roses ya. Jadi nampaknya si dia ini itu ingin memberikan kejelasan. Jadi gini, untuk memperbaiki hubungan ini memang kuncinya adalah memberikan kamu kejelasan. Jadi mungkin dulu ya, ketika kamu menjalani hubungan dengan dia atau ketika kamu dekat dengan dia, kamu itu nggak diberikan kejelasan. Apakah kamu pasangannya, apakah kamu orang yang dia cintai atau tidak. Pokoknya hubungan kamu nggak jelas gitu. Nah, ini juga yang menjadi salah satu alasan kamu memilih untuk move on atau memilih untuk pergi dari dia dengan tegas, karena mungkin kamu selama ini ya nggak diberikan kejelasan, hubungan ini mau dibawa kemana aja kamu nggak tahu gitu kan, dia aja nggak tahu gitu, sehingga ini yang membuat kamu menjadi salah satu alasannya memilih pergi. Nah, di sini akhirnya karena dia kemarin kan mikir-mikir lagi ya, flashback lagi, mikir apa yang dulu pernah terjadi, apa yang dulu pernah dia ucapkan, apa yang pernah dia lakukan gitu ya, dia ingat lagi, oh ternyata ya wajar sih kalau kamu memilih untuk pergi, karena ternyata selama ini sudah dijalani, kamu sudah dekat sama aku, kamu sudah berjuang sama aku, kamu udah berjuang untuk aku bertahun-tahun, tapi ternyata aku tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, yaitu tentang kejelasan. Kejelasannya itu banyak hal ya, bisa jadi kejelasan status, kejelasan hubungan mau dibawa kemana, tujuannya kemana gitu ya, banyak hal. Intinya di sini ya kamu nampaknya memang kayak mengharapkan kejelasan dari dia tentang sesuatu gitu. Nah ini jadi kayak selama ini dia menyadari, oh aku ternyata tidak pernah memberikan kejelasan kamu itu seperti apa, kamu itu apanya aku, kamu itu atau hubungan ini mau dibawa kemana lah, apalah pokoknya ini tentang kejelasan ya. Terus karena keberanian kamu, ketegasannya kamu sekarang memilih untuk pergi dari dia, di sini kayak sekarang dia menghormati kamu banget. Makanya di sini ketika kamu pergi ya, dia nggak mempermainkan kamu lagi seperti dulu, nggak main tarik ulur lagi. Justru malah di sini kayak, bisa nggak sih aku bilang ini ciut ya? Ya bisa jadi deh, bisa jadi dia kayak ciut, nggak berani memblokir kamu atau menahan kamu. Tapi dia juga bukan berarti melepas kamu, enggak gitu ya. Jadi kayak stuck, dia diam, dia tidak tahu harus berbuat apa, karena ya faktanya memang yang salah dia gitu loh. Faktanya memang yang membuat kamu bertindak seperti ini ya gara-gara dia gitu kan. Sehingga sekarang dia melihat dari ketegasanmu mengambil keputusan, ini dia hormati. Ya udah, kalau misalkan kamu saat ini memilih untuk berpisah dengan dia, ya udah gitu. Dia toh nggak bisa menghalau kamu, tapi bukan berarti dia akan sepenuhnya melepaskan kamu. Dia akan cari cara, gimana caranya dia masih bisa terhubung lagi dengan kamu atau terkoneksi lagi dengan kamu atau berinteraksi lagi dengan kamu, kayak gitu ya. Untuk saat ini dia menghormati keputusan kamu ya, karena dia pun nggak tahu kan solusinya harus gimana gitu loh. Ya, kalau memang saat ini kamu memang udah mantep, tegas banget, pengen pergi, sedangkan dia tidak punya solusi untuk kayak barter dengan kamu agar kamu tetap bertahan gitu, ya nggak mungkin juga kan gitu. Kamu nggak akan mungkin bisa luluh gitu, kamu nggak akan bisa merubah keputusanmu yang tegas ini gitu. Jadi makanya ya udah gitu, dia akan ikuti maunya kamu. Tapi bukan berarti di sini aku lihat dia benar-benar melepas, enggak gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia masih punya tekad
ya. Cuman ya itu kuncinya adalah dia harus bisa menunjukkan kejelasan dan kebenarannya. Ya kebenarannya mungkin dia selama ini nggak jujur kan tentang perasaan dia sama kamu. Ya dia harus menunjukkan kebenaran dan kejujurannya bahwa dia memang sayang sama kamu. Itu sebenarnya. Masalah yang menjadi momok di hubungan ini adalah karena dianya nggak jujur, karena dianya nggak apa adanya lah gitulah ya. Banyak menyimpan, banyak memanipulasi, banyak menyimpan, banyak berdrama. Nah kayak gitu. Dan setelah dia introspeksi diri, setelah dia mengingat-ingat apa yang dulu pernah terjadi di antara kamu dengan dia, aku melihat di sini ada kesadaran dari dia bahwa setiap hubungan memang membutuhkan kerjasama tim atau kerjasama dari kedua belah pihak. Ya sama-sama mau membuat rencana, strategi, memastikan hubungan kalian bisa berhasil seperti itu. Karena dulu dia mungkin berasumsi bahwa cinta itu hanya sebuah perasaan, ya udah perasaan aja tok gitu ya, nggak usah yang digimana-gimanain. Tapi ternyata justru malah bentuknya begini gitu, akhirnya endingnya begini gitu ya, karena ya tidak dihargai ya, karena dia hanya menganggap cinta itu hanya masalah sepele gitu kan, sehingga ya udah karena nggak ada perhatian, nggak ada usaha, nggak ada effort, nggak ada pengorbanan, nggak ada perbaikan diri, nggak ada mengevaluasi diri seperti itu, sehingga hubungannya hancur seperti itu ya. Dah disinilah akhirnya dia menyadari bahwa dalam suatu hubungan itu memang harus bekerja sama secara romantis untuk melawan perbedaan di antara kalian berdua, mau bersedia beradaptasi demi kenyamanan satu sama lain, dan ya mau saling apa ya, terhubung mengatasi suatu masalah satu sama lain ya, harus sama-sama gitu menyelesaikan masalah di antara kalian kayak gitu, sehingga bisa menimbulkan perasaan nyaman ya, sekaligus bisa memberikan petualangan di dalam hubungan ya, jadi nggak monoton. Terus itu juga komunikasi bisa saling terjalin secara intim, secara intens seperti itu. Ya, aku melihat di sini ada kesadaran diri sekarang. Hanya saja aku melihat nampaknya dia merasa bahwa situasi sekarang dengan cara dia tidak dulu gegabah datang ke kamu, ini adalah bentuk pengorbanan dia. Menurut dia seperti itu. Ya, kenapa dia bilang ini suatu pengorbanan? Karena di sini dia butuh untuk menganalisa, mengevaluasi, memahami dulu ya, masalahnya itu seperti apa, terus perspektif kamu seperti apa, tindakan kamu sekarang seperti apa, dan apa solusinya yang terbaik untuk hubungan kalian ini. Jadi kalau aku lihat di sini dia nggak mau gegabah ya. Saat ini dia dengan sabar menunggu waktu yang tepat. Dia juga lagi
dia juga nggak merasa harus terburu-buru untuk membuat hubungan ini langgeng gitu ya, atau membuat hubungan ini terjalin, karena di sini kan dia juga harus lihat dulu dari perspektif kamu, seberapa terlukanya kamu, seberapa kecewanya kamu, seberapa besar dosa dia atau kesalahan dia terhadap kamu selama ini gitu ya. Jadi mungkin ya dia lihat kamu butuh waktu juga kan, butuh waktu juga untuk menenangkan diri, butuh waktu juga untuk mendinginkan pikiran. Dia juga gitu, sambil menunggu kamu menenangkan diri, dia juga cari solusi gimana ya yang terbaik untuk hubungan ini, kayak gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini ada justice, berarti memang sebesar itu ya kesalahan dia, karena aku lihat egois banget orang ini. Kalau udah justice reverse tuh udah egois banget, tidak mau disalahkan atau tidak mau tidak mau dicap salah. Kenapa aku bilang gitu? Karena gini, dia ini jadi dulu ketika masih sama kamu, dia ini entah memang punya pasangan lain kah, atau dia memang ya player ya, gampang tergoda gitu ya sama yang lain gitu. Intinya dia pernah selingkuh lah ya, pernah selingkuh atau pernah punya yang lain kayak gitu. Terus mungkin sifat dia berubah dan kamu mulai cari-cari tahu kenapa nih orang kok beda gitu ya. Akhirnya ketahuan dia ternyata selingkuh. Terus kamu bertanya, kamu mengkonfirmasi gitu ya, mengkonfirmasi apa maksudnya, kenapa dia ada kamu tapi kok ada yang lain juga, kenapa dia bermain di belakang kamu, kenapa dia menusukmu dari belakang, kenapa dia mengkhianati kamu. Malah dianya itu kayak tidak mau mengakui bahwa dia salah. Dia tidak mau mengakui bahwa tindakan perselingkuhannya ini suatu bentuk kesalahan kayak gitu. Justru menurut dia ya dia benar-benar aja gitu loh. Intinya dia nggak mau disalahin lagi gitu. Akhirnya ya karena di sini kamu mungkin ya entah ini ada cekcok ataupun tidak, yang pasti di sini kamu tidak menemukan titik tengah ya di antara kalian. Kamu tetap pada pendirianmu bahwa kamu terluka gara-gara pengkhianatan dia, dan dia juga tidak mau meminta maaf dan tidak mau mengaku salah. Ya sudah, kalau gitu aku lihat di sini kamu mungkin menyerah, kamu mungkin mengambil langkah mundur ya, atau mungkin ya sempat meninggalkan dia, mencoba untuk move on, melupakan dia gitu. Tapi malah ketika kamu melangkah sudah pergi gitu ya, sudah mulai tenang dengan kehidupanmu, nih orang ujuk-ujuk datang lagi. Jadi dia menganggap bahwa tindakan kamu meninggalkan dia, keputusan kamu pergi dari dia itu bukan keputusan yang adil bagi dia. Jadi egoisnya banget kan ya. Jadi mau kamu tapi mau yang lain juga, tapi dia nggak mau disalahin kalau dia pengen keduanya, seperti itu ya. Jadi menurut dia kalau dia punya pasangan banyak tuh ya sah-sah saja gitu, lumrah, nah gitu ya, baik-baik aja gitu, bukan sebuah kesalahan. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini ya kamu kecewa banget lah dengan tindakan dia. Aku melihat kamu nampaknya berdealing dengan seseorang yang memang serakah ya, materialistis, boros, punya keputusan keuangan yang sangat buruk ya, mungkin yaitu suka menghambur-hamburkan uang dengan hal-hal yang nggak penting banget. Mungkin ada sebagian dari mereka yang suka berjudi ya, orangnya posesif, orangnya eksploitatif banget. Kemudian aku melihat hubungan kalian ini belum mencapai suatu hubungan yang menyenangkan ya. Karena kalau aku lihat dia merasa bahwa ada rasa ketidakpercayaan diri dia sebenarnya terhadap hubungan ini atau terhadap kamu. Bahkan aku lihat juga dia belum merasa bahwa hubungan ini benar-benar bisa dibuat seneng gitu loh. Dia seneng ya, ada kamu, dicintai oleh kamu, kamu perhatian sama dia, sayang sama dia seneng jujur. Tapi dia ngerasa kayak hubungan ini tuh kayak kurang gitu loh senengnya, lebih banyak
kamu lebih banyak ngerasa menderitanya gitu loh dari kamu lebih banyak merasa menderitanya sama dia dibandingkan rasa senangnya. Jadi kayak belum sepenuhnya merasa hubungan ini tuh memberikan kesenangan. Nah, intinya kayak gitu deh. Ya. Terus itu juga aku melihat memang ada masalah yang sangat mengakar di hubungan kalian, atau bisa jadi dari dia ini punya masalah yang sangat mengakar. Misalkan dia suka berjudi, hutangnya banyak, akhirnya ya kelimpuhan juga ke kamu, atau hubungan kalian jadinya juga berantakan, atau mungkin masalah yang mengakar adalah yaitu tadi suka selingkuh, ya kan? Suka selingkuh, ya akarnya memang dari dia gitu loh. Jadi kalau misalkan enggak akarnya dari dia dicabut, ya masalah itu akan timbul lagi gitu loh. Ya seperti rumput liar, kalau misalkan nggak dicabut ke akar-akarnya juga akan tumbuh lagi kan. Sama kayak dia tukang selingkuh, tapi tidak kamu tuntaskan, nggak kamu babas, nggak kamu babat ya sampai ke akar-akarnya, nggak kamu cabut sampai ke akar-akarnya, ya udah selingkuh lagi gitu. Ya, jadi memang ada masalah yang mengakar dari si dianya. Terus itu juga mungkin hubungan ini terlalu banyak masalah karena kecemburuan, keegoisan, manipulatif, terus juga punya perilaku mendominasi. Entah ini memang dari sisi kamu atau dari sisi dia, atau memang dari kedua belah pihak punya sifat-sifat yang ini, ya. Mungkin kamu berdealing dengan seorang pria yang sebenarnya usianya sudah tua kalau bisa dibilang ya, atau oke deh lebih tua lah dari kamu kayak gitu ya, lebih tua dari kamu. Tapi walaupun dia lebih tua dari kamu, dia ini orangnya belum seimbang. Entah itu dalam mengontrol nafsunya, mengontrol egonya, secara keuangan mungkin dia juga belum stabil atau apa. Pokoknya di sini aku lihat memang dia belum stabil, belum seimbang. Orangnya juga sembrono, nggak sabaran, orangnya nggak bisa dipercaya, ya. Terus itu mungkin selama ini pun nggak pernah gitu loh menunjukkan dukungan dia terhadap kamu. Kamu ngelakuin apa dia juga masa bodoh, bahkan mungkin kayak nggak mau tahu gitu ya. Jadi kayak nggak pernah gitu loh mendukung kamu, sedangkan kamu di sini mah wah jangan ditanya kalau masalah mendukung ya. Bahkan mungkin sampai kamu bantuin, kamu kerjain, nah kayak gitu. Terus aku melihat di sini orang yang memang tidak bisa jujur ya. Orang yang selalu tidak jujur sama kamu, mungkin menipu kamu. Bahkan mungkin ada nih sebagian yang suka bermain prostitusi, di prostitusi gitulah ya. Open BO lah atau apalah ya, nyewa LC lah or everything, apapun lah yang berhubungan dengan prostitusi kayak gitu. Atau kalau nggak di prostitusi ya itu tidak setia ya, selingkuh sana sini, pindah ke lain hati seperti itu, punya wanita simpanan gitu ya. Atau kalau misalkan dia wanita ya punya pria simpanan, tergantung ya, karena di sini king king itu laki ya, jadi makanya aku di sini ngomongnya laki. Silahkan kalian situasikan dia wanita kah atau pria kah, terserah deh ya, pokoknya situasikan aja karena di sini king, jadi aku ngomongnya laki. Oke, kemudian ada King of Cups. Oke, berarti dia ini seorang laki-laki atau seorang pria ya. Ya kalian situasikan aja lah ya, karena ini king, jadi aku ngomongin laki ya. Dia seorang pria yang mungkin secara emosional juga memang belum matang ya, masih ya belum stabil, masih labil lah kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat dia ini orang yang mungkin gampang tertekan. Ya, gampang tertekan, gampang stres seperti itu. Terus juga orangnya gugupan, acuh tak acuh, orangnya nggak ramah, naif, ya, orangnya dingin, suka menarik diri, kalau ada apa-apa tuh ngilang, kalau apa-apa tuh kayak menutup diri gitu ya, orangnya kayak misterius, ya nggak jelas gitu deh. Terus gampang sensitifan, gampang orangnya sensitifan gitu ya. Ngomong apa gitu atau dengan intonasi nada yang lebih tinggi udah sakit hati, kayak gitu ya. Orangnya tidak stabil, mendominasi juga sifatnya, terus juga manipulatif orangnya. Kemudian
Aku lihat di sini akibat dari ketidakstabilan dia secara emosional itu memang sering menyebabkan masalah ya di hubungan kalian. Terus itu juga mungkin selama ini dia juga tidak pernah memperlakukan kamu dengan rasa hormat, tidak memperlakukan kamu selayaknya pasangan atau ya selayaknya apalah kamu bagi dia kayak gitu ya. Mungkin kamu sering dicuekin, nggak dianggap, dipandang sebelah mata kayak gitu atau apalah. Pokoknya intinya nggak dihargai kayak gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat memang mungkin saat ini memang kalian butuh untuk meluangkan waktu sendiri-sendiri aja dulu memang ya, menenangkan diri, mengatasi masalah apapun yang sudah kacau ini gitu ya. Jadi kalian kayak lebih lebih baik fokus dengan diri masing-masing aja dulu seperti itu. Karena di sini toh hubungan ini penuh dengan ketidakjujuran, mungkin dia pernah menipu, ya. Mungkin skenario terburuknya juga mungkin pernah melecehkan. Jadi udah kacau banget lah ya, hubungan ini udah kacau banget gitu. Jadi siapapun atau mungkin bisa jadi dia, kalau memang orangnya seperti ini, kayaknya dia ini butuh seseorang, butuh bantuan dari seseorang yang profesional dalam hal bidang ini deh, kayak mental health gitu deh, ya psikolog kah, psikiater kah gitu ya, karena terlalu wow banget gitu loh kelakuannya. Ya, terus itu juga ya sebaiknya kamu memang harus meninggalkan hubungan ini terlebih dahulu, membangun lingkungan yang aman, terjamin untuk dirimu sendiri ya. Jadi benar, keputusan kamu yakin mantep untuk berpisah atau meninggalkan dia adalah keputusan yang tepat gitu ya. Buatlah dirimu nyaman aja dulu ya, bahagia aja dulu dengan dirimu sendiri gitu. Ya nggak usah terpengaruh dengan dia seperti apa, dia akan mau gimana, dia mau bagaimana jungkir balik, nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang tenangkan dirimu, buatlah dirimu merasa aman dan nyaman dulu gitu ya. Oke, Seven of Cups. Gini, sebenarnya kamu tuh banyak pilihan ya. Banyak kok di luar sana yang tertarik sama kamu, yang mau sama kamu. Jadi sebenarnya tinggal kamu pilih, kamu maunya ke siapa ya, atau kamu mau menjalani hubungan dengan siapa. Walaupun di sini akan ada energi si mantanmu ini atau si dia ini, orang yang lama ini itu bakalan datang lagi. Aku lihat ya masih akan ada energi orang ini akan kembali lagi kepada kamu. Hanya saja ini bukan waktu yang tepat. Kalau misalkan dalam waktu dekat ini dia datang, tapi kamu lihat ternyata ya mungkin belum ada perubahan signifikan dari dia, sebaiknya jangan dulu terima kembali dia ya, karena menurut dari Seven of Cup-nya ini itu kayak apa ya, belum baik kalau misalkan untuk menerima kembali si mantanmu. Jadi sebaiknya adalah coba untuk lupakan saja dulu dia gitu ya. Karena kalau misalkan kamu di sini tidak bisa melupakan dia, kalau kamu di sini tidak bisa melangkah maju dari si orang lamamu ini, maka pilihan-pilihan yang ada di luar sana yang tertarik sama kamu itu ya bisa kamu lewati gitu loh. Maksudnya bisa terlewat dari kamu gitu. Jadi ya sebaiknya kamu tenangkan dirimu, buat dirimu nyaman, lupakan masa lalu, ikhlaskan gitu ya. Pesannya sih seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Oke, Page of One. Mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang memang masih suka kebebasan, masih suka kilar-kilir ya. Tapi kalau aku lihat di sini Page of One ini juga bisa berarti sekarang kamu dibebaskan ya. Sekarang kamu dibebaskan untuk memilih pada siapa kamu mau, apa yang mau kamu lakukan. Silahkan lakukan. Ya, kamu mau fokus dulu di karir, silahkan. Kamu mau bekerja di bidang A, silahkan. Kamu mau dekat dengan si A, si B, si C, silahkan. Ya, explore saja duniamu. Itu pesannya dari Page of One reverse ini ya, bottom of the deck-nya. Jadi pilihan ada di kamu. Ini silahkan kamu melakukan apapun karena semua peluang itu terbuka untukmu. Silahkan. Yang penting kamu mau lakuinnya aja. Mau ngelakuin semuanya juga boleh kalau kamu mampu
ya. Ini pesannya adalah seperti itu. Yang penting kamu cobalah untuk lupakan saja dulu ini mantan gitu ya, walaupun memang nanti mantan bakalan datang lagi, aku lihat nih dia masih mencoba nih, tapi pesannya adalah cobalah untuk explore saja duniamu gitu ya. Kamu passionnya ada di mana, ya udah lakuin. Kamu maunya ngapain, ya udah lakuin itu. Oke, ya inilah jadi orang yang berat melepaskan kamu, tidak rela melepaskan kamu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Terus ini juga ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. 24, 23, 28, 20, 12, 3, 2, 25, 4, 15, 7, 27, 30, 16, 8, 31, 9, 10, 6, 19, 17, 5, 13, 21, 26, 11, 18, 29, dan 22. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada September, Juni, Januari, Juli, Desember, Februari, April, November, Maret, dan Agustus. Kemudian shio-nya bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada shio macan, shio kelinci, shio kambing, shio babi, shio tikus, shio kerbau, shio naga, shio kuda, shio monyet, dan shio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama sayang, nama apapun ya, alamat atau apapun ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Jadi nggak usah dibuat pusing. Kalau misalkan nggak sama, ya udah berarti ini bukan pembacaan kalian ya. Ada FIWOZAYMHSENRB KLTPUQDJC. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.